Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Devi dan teman-teman yang lain, kita mulai ya kuliahnya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kinetika inaktivasi bakteri ya. Jadi inaktivasi bakteri itu artinya adalah pembunuhan terhadap bakteri ya. Jadi pembunuhan atau mematikan bakteri itu ada kinetikanya. Apa yang dinamakan kinetika? Kinetika adalah menggambarkan penurunan atau perubahan jumlah. Kalau ini inaktivasi bakteri, berarti jumlah bakteri, penurunan atau berkurangnya jumlah bakteri dari waktu ke waktu setelah dipapar atau setelah dipanaskan pada suhu tertentu. Ya, jadi kinetika ini menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah jumlah mikroorganisme yang mengalami penurunan akibat disterilkan atau dimatikan atau dipanaskan. Yang kedua, parameter yang mempengaruhi adalah waktu. Dan yang ketiga adalah suhu. Ya, jadi kematian mikroorganisme ini khusus dalam proses sterilisasi ya. Ini terkait erat dengan waktu dan suhu sterilisasi. Ya, jadi ada dua faktor penting yang mempengaruhi proses sterilisasi bakteri untuk sterilisasi panas ya, yaitu waktu sterilisasi dan suhu sterilisasi. Dan ketika mengalami perubahan, maka perubahan jumlah mikroorganisme tadi mengikuti kinetika tertentu. Nah, masih ingat ya bahwa pada reaksi kimia kita mengenal ada reaksi itu order 0 mengikuti kinetika order 0. Ada yang kinetika mengikuti order 1, ada kinetika mengikuti order 2, ya dan sebagainya ya. Nah, untuk kematian bakteri itu penurunan jumlah mikroorganisme ternyata mengikuti kinetika reaksi order 1. Ya, tolong diingat-ingat nih ya. Jadi ada order reaksi yang diikuti oleh kematian mikroorganisme tadi yaitu reaksi order 1. Ini sekedar mengingatkan kembali order reaksi ya, order 1, order 0, order 1, dan order 2. Kalau pada order 0 itu dengan meningkatnya reaksi, maka kecepatan reaksi itu tetap tidak mengalami perubahan. Ya, di sini dikatakan bahwa laju reaksi yang terjadi itu konstan. Itu pada reaksi order 0. Walaupun jumlahnya berapapun ya, jumlah bereaksi, tapi tetap saja lajunya ya sekian ini, laju reaksinya sekian ini. Tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan reaksi order 1. Pada reaksi order 1, itu ternyata laju reaksi itu akan meningkat semakin cepat bila reaksinya itu semakin banyak. Semakin banyak reaksi, bahan-bahan yang direaksikan semakin banyak, maka laju reaksinya semakin cepat. Ya, sehingga dikatakan di sini bahwa laju reaksi itu sama dengan konstante laju reaksi, konstante laju reaksi atau K dikalikan konsentrasi bereaksi. Ya, dikalikan konsentrasi bereaksi. Nah, dalam hal inaktivasi bakteri tadi kan dikatakan bahwa inaktivasi bakteri itu mengikuti reaksi order 1 ya. Berarti grafiknya adalah seperti ini.
Lalu apa yang terjadi atau yang dihubungkan apa? Kalau reaksi kimia itu antara laju dan bereaksi, kalau kinetika inaktivasi bakteri itu antara laju reaksi dan suhu reaksi. Ya, artinya apa? Kalau suhu sterilisasi ya, suhu yang dipapar pada bakteri itu semakin tinggi, maka laju reaksi semakin cepat. Artinya apa? Artinya kematian bakteri itu semakin cepat terjadi. Ya, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kecepatan penurunan jumlah bakteri. Berarti sterilisasi bisa dilakukan dengan waktu yang cepat ya kalau suhu yang tinggi ya. Tapi kalau suhu rendah, lambat banget penurunan jumlah mikroorganisme sehingga sterilisasi memerlukan waktu yang lama. Jadi itu yang seperti yang saya katakan di awal bahwa ada kinetika itu menyangkut dua hal, yaitu jumlah mikroorganisme yang dalam hal sterilisasi itu mengalami penurunan jumlahnya sampai akhirnya menjadi nol ya. Kemudian suhu sterilisasi dan lama sterilisasi. Kalau order 2 ini sama dengan order 1, cuman bentuknya melengkung yang tidak lurus. Nah, jadi mengikuti order 1 berarti rumusnya adalah dN per dt sama dengan min K kali N. Ya. K itu adalah laju kecepatan reaksi. Ya. N itu adalah jumlah mikroorganisme dan T adalah waktu. Nah, kemudian dari kurva ini kita mengetahui jumlah mikroorganisme itu kalau digambar dengan grafik ya pada proses kematian pertama kan tinggi sekali ya, meskipun ada di atas ini, tapi dengan disterilkan dari waktu ke waktu dia akan mengalami penurunan seperti ini. Ya. Nah, untuk jumlah bakteri yang dituliskan dalam angka atau arithmetic scale ya, misalnya bakterinya berapa 1 juta ini betul-betul digambar 1 juta. Misalnya bakteri ini 10 pangkat 5 atau 100 juta, 10 juta dan seterusnya ya digambar seperti ini, maka gambarnya lurus tapi pada waktu yang tertentu dia menjadi bengkok seperti ini. Berbeda dengan kalau digambarkan dalam log. Ya, jumlah bakteri misalnya 1 juta. Di sini tidak dituliskan 1,0000006, tetapi ditulis angkanya 10 pangkat 6-nya. Atau 10 pangkat 6 dilogkan kan menjadi 6 ya. Jadi log 10 pangkat 6 adalah 6, jadi di sini bakteri dituliskan 6. Kemudian dia turun menjadi 10 pangkat 5, yang ditulis di sini adalah 5, dan diturunkan lagi menjadi 10 pangkat 4, atau di sini dituliskan 4 ya, dan seterusnya. Nah, kalau ditulis dalam logaritma, maka penurunan bakteri itu bisa mengikuti garis lurus mulai dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itulah nanti kita akan banyak menuliskan jumlah bakteri itu dalam logaritma. Jadi kalau 1 juta begitu tidak ditulis 1000, tapi ditulis 6-nya. Ya, ditulis 6-nya. 6, kalau 6 itu berarti bakterinya 10 pangkat 6 ya. Kalau 5 berarti bakterinya 10 pangkat 5 karena ditulis dari angka logaritmanya. Kenapa ditulis logaritma atau dipilih logaritma? Karena grafiknya akan menjadi grafik yang lurus. Mulai awal sampai akhir. Itu grafiknya menjadi grafik yang lurus. Ya. Kita lanjutkan. Nah, parameter untuk proses sterilisasi atau untuk membunuh bakteri itu ada beberapa hal. Ya. Nah, parameter-parameter ini harus diketahui oleh apoteker. Kenapa?
Karena apoteker itu nanti yang akan merancang proses sterilisasi. Nah, merancang proses sterilisasi itu adalah menentukan suhu sterilisasi yang dapat mensterilkan sediaan dan lama sterilisasi yang diperlukan untuk menghilangkan bakteri itu sampai nol. Ya, saya ulangi lagi, ada dua parameter penting dalam kinetika pembunuhan bakteri, yaitu suhu sterilisasi dan lama sterilisasi. Ini nanti akan sangat terkait dengan jumlah mikroorganismenya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah N0, parameter yang harus diketahui. Apa N0? N0 itu adalah Bayu Barden. Masih ingat ya Bayu Barden kemarin apa? Mbak Dewi Apriliana. Apa Mbak N0 itu kemarin? Bayu Barden itu apa? Masih ingat kemarin? Bentar, maaf nih. Apa Bayu Barden? Mbak Dewi Apriliana Jumlah total mikroorganisme, Bapak, yang hidup. yang hidup di awal. Jangan lupa ya, di awal. Mula-mulanya berapa? Itu adalah Bayu Barden. Jadi dikatakan jumlah bakteri di awal atau sebelum disterilkan atau juga disebut sebagai beban mikroorganisme di awal, ya, itu adalah N0 atau Bayu Barden. Ini penting sekali. Nanti kita akan mengetahui betapa pentingnya Bayu Barden sampai Badan POM juga harus mengharuskan bahwa semua pabrik yang ada yang menyangkut produk steril itu harus mengetahui berapa Bayu Barden mikroorganismenya di setiap ruang produksi. Dan selain itu juga jenis mikroorganismenya. Ya, ini penting sekali. Nanti akan kita ketahui pentingnya apa ya Bayu Barden ini dan juga jenis mikroorganisme ini. Yang kedua adalah NT. Nah, NT itu adalah jumlah mikroorganisme setelah dipanaskan atau setelah disterilkan. Jadi bakteri yang survive, ya, yang masih hidup walaupun sudah dipanaskan itu berapa? Itu namanya adalah NT. Dan yang berikutnya adalah D atau decimal reduction time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme sehingga tinggal 1/10-nya. Ya, nah, kalau bakteri tinggal 1/10-nya, itu butuh waktu berapa lama ya? Itu dinamakan D. Jadi satuan D adalah waktu. Bisa menit, bisa detik, bisa jam. Nah, kenapa dipilih 1/10 ya Pak ya? Karena tadi sudah kita sepakati bahwa untuk menggambarkan jumlah mikroorganisme harus dituliskan dalam bentuk logaritmanya. Untuk perhitungannya nanti ya, logaritmanya. Nah, di dalam matematik diketahui bahwa penurunan secara logaritma adalah penurunan untuk setiap 1/10. Kalau mati satu logaritma atau satu log reduction, satu log kematian, satu log penurunan, itu artinya bakteri turun tinggal 1/10-nya. Bagaimana kalau dua log reduction? Kalau dua log reduction atau reduksi dua log, itu bakterinya turun sehingga sisanya tinggal 1/100. Kalau 3 log, itu adalah penurunan jumlah bakteri sehingga sisa bakteri tinggal 1/1000. Misalnya nih ada bakteri 1000.
dimatikan dalam satu siklus waktu tertentu, maka dia akan mengalami menjadi 1/10. 1000 menjadi 1/10 berarti berapa? Tinggal berapa? 1/10 dari 1000, 100. Ya, dari 1000 turun menjadi 100 atau turun 1/10-nya itu dinamakan turun satu logaritma. Dipanaskan lagi dengan siklus yang berikutnya. Dia akan turun menjadi 1/100-nya. 1/100 dari 1000 adalah 10. Ya. Nah, dan harus ditetapkan harga D, yaitu waktu yang diperlukan untuk mematikan bakteri sehingga tinggal 1/10-nya. Jadi kalau dari 1000 tinggal 100 atau turun tinggal 1/10, itu butuh waktu berapa ya? Nah, waktu itu dinamakan sebagai harga D. Nah, yang harus diketahui adik-adik bahwa D ini tergantung dari jenis mikroorganisme dan suhu sterilisasi. Mikroorganisme beda, D-nya pasti akan beda. Suhu sterilisasi beda, pasti harga D-nya juga beda. Ya, jadi ketika kita bicara misalnya ada bakteri, D-nya sama dengan 2 menit begitu ya. Kita harus tanya, D untuk bakteri apa ya itu? D untuk sterilisasi pada suhu berapa ya itu? Harus jelas. Ya, jadi D itu sekali lagi tergantung dari jenis mikroorganisme dan tergantung dari besarnya suhu sterilisasi. Yang berikutnya adalah Z. Nah, Z ini resistensi value namanya. Resistance value itu menunjukkan kenaikan suhu yang bisa menurunkan harga D tinggal 1/10-nya. Jadi harga D ini kan tadi sudah saya sampaikan ya, tergantung dari suhunya. Misalnya suhu 121 ya. D-nya berapa? D-nya misalnya 10 menit. Untuk bakteri apa itu? Untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa misalnya, ya. Maka ketika suhu itu dirubah menjadi tidak 121 misalnya dinaikkan, maka pasti harga D ini akan mengalami perubahan. Kalau suhu dinaikkan, harga D akan turun. Kalau suhu diturunkan, harga D akan naik. Ya, jelas ini ya. Jadi sekali lagi, kalau suhu dinaikkan, maka D itu akan turun. Dan kalau penurunan harga D itu sampai mencapai angka 1/10-nya, maka kenaikan suhu itu dikatakan sebagai harga Z atau resistance value. Nah, jadi dari harga D dan harga Z ini, atau khususnya harga D ini ya, kita akan bisa memprediksi bakterinya ini mudah dibunuh atau sulit dibunuh. Mudah atau sulit dibunuh ya, itu tergantung dari harga D. Ada bakteri, D-nya 1 menit. Misalnya ya, 1 menit. Artinya apa? Kalau disterilkan pada suhu 1 menit, bakteri itu akan langsung merosot tinggal 1/10-nya. 1 menit, karena 1 menit harga D-nya. Tapi kalau harga D-nya itu 60 menit, ya, maka bakteri itu dipanaskan 60 menit, baru turun tinggal 1/10-nya. Ya, maka bisa disimpulkan, semakin besar harga D, semakin sulit dimatikan bakteri itu. Semakin kecil harga D, semakin mudah dimatikan bakteri itu. Untuk menurunkan 1/10-nya itu butuh waktu yang sangat singkat. Berarti bakteri ini mudah dimatikan. Ya, jadi harga D tiap bakteri itu nanti kita bisa mengetahui mana yang paling tidak
tahan terhadap panas atau mana yang paling mudah dimatikan, mana yang paling sulit dimatikan. Parameter berikutnya adalah equivalent sterilization time atau waktu ekivalensi untuk sterilisasi pada suhu standar. Nah, apa yang dinamakan suhu standar? Suhu standar itu adalah suhu yang ditetapkan oleh USP ya atau oleh internasional yang dianggap sebagai suhu standar. Nah, suhu standar untuk autoclave itu 121 derajat Celcius, kalau untuk oven itu 170 derajat Celcius. Ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sediaan itu sampai steril, kalau dengan autoclave, itu suhunya adalah 121 dan waktunya berapa? Waktunya tergantung dari jenis bakterinya, ya tergantung dari sediaannya. Misalnya untuk mensterilkan suspensi kloramfenikol pada suhu 121 butuh waktu 8 menit. Oh, berarti harga F0 dari bakteri yang mencemari suspensi kloramfenikol kita ini harganya adalah 8 menit. Karena pada suhu 121. Dengan juga oven. Kalau ada proses sterilisasi dengan oven, berhasil steril, sukses steril pada waktu 20 menit, berarti harga F0 untuk oven, untuk bakteri tertentu itu adalah 20 menit. Ya. F0, waktu yang diperlukan untuk mensterilkan sediaan pada suhu standar. Yang berikutnya adalah FT. Sama, namanya adalah equivalent sterilization time. Tetapi kalau FT itu pada suhu yang bukan suhu standar. Berapa? Dia bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari suhu standar. Misalnya sterilisasi autoclave kok suhunya 141 ya. Maka waktu yang diperlukan untuk mensterilkan pada suhu 141 ini namanya adalah FT, bukan F0. Karena suhunya tidak 121. Atau oven. Dipanaskan dengan oven pada suhu 200 derajat Celcius. Maka waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi sampai 200 derajat Celcius itu namanya adalah FT. Karena suhunya bukan suhu standar. Ya. Berikutnya adalah SAL atau Sterility Acceptance Level yang diketahui sama dengan angka 6 ya. Nah, ingat ya bahwa angka-angka yang ditulis ini adalah angka logaritma. Jadi kalau angkanya 6 berarti menunjukkan angka 10 pangkat 6. Angka aslinya adalah 10 pangkat 6, lalu dilogkan menjadi 10 pangkat menjadi 6. Log dari 10 pangkat 6 adalah 6. Apa yang dinamakan sterility acceptance level, yaitu menunjukkan bahwa jumlah bakteri sudah menunjukkan angka 6, tapi minus. Jadi, proses sterilisasi dikatakan sediaannya sudah steril apabila jumlah bakterinya tinggal 10 pangkat min 6 atau tinggal 1/1.000.000. Ya, itu dikatakan sediaan steril. Loh Pak, kok bertentangan ya Pak ya dengan penjelasan minggu lalu bahwa yang dikatakan sediaan steril itu bakterinya harus 0 ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa parameter-parameter yang sekarang kita bicarakan itu diperlukan untuk perhitungan hitam di atas kertas. Ya, perhitungan di atas kertas. Kapan dilakukan perhitungan di atas kertas? Ketika apoteker itu merencanakan akan mensterilkan satu sediaan, maka dia harus bisa memprediksi dengan menghitung ya, berapa lama sterilisasi dan berapa suhu sterilisasi.
Nah, karena belum dipraktekkan, ya masih hitungan-hitungan, maka ketika disterilkan kita harus tahu kapan ya sediaan ini sudah steril dalam perhitungan ya, kapan sediaan ini sudah dikatakan steril dalam perhitungan apabila jumlah bakterinya menjadi 10 pangkat min 6. Nah, kalau yang kemarin yang bakterinya harus 0 itu adalah faktanya. Jadi kalau kita mensterilkan satu produk, ternyata produk itu masih mengandung bakteri, maka dikatakan produk ini tidak steril. Bagaimana kalau membuat 1 juta Pak produk? Nah, kalau membuat 1 juta produk, realitasnya adalah dari 1 juta itu tidak boleh ada satupun yang mengandung bakteri. Artinya semuanya 0 bakterinya. Nah, tetapi dalam perhitungan tidak mungkin kita mendapatkan bakteri itu 0. Selalu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kenapa begitu? Karena kematian bakteri itu mengikuti reaksi logaritma. Ya tadi sudah saya sebutkan. Artinya matinya itu per sepersepuluhan. Setiap sepersepuluh. Satu siklus mati sepersepuluh. 2 siklus mati seperseratus. 3 siklus mati seperseribu. Dan seterusnya. Jadi nggak ngecer. Ya, kalau mengecer ya misalnya bakterinya ada berapa? Ada 1000. Mati 1, ini ngecer ya. Tinggal berapa? Tinggal 999. Mati 2, tinggal berapa? Tinggal 998. Mati 3 tinggal berapa? 997 dan seterusnya. Itu ngecer. Tetapi untuk perhitungan di atas kertas, kinetika bakteri itu tidak seperti itu, tidak mati per ekorannya gitu, tapi matinya adalah 10. Jadi ada bakteri 1000, dipanaskan 1 siklus mati, tinggal berapa? Tinggal 1/10-nya. Berapa 1/10-nya? 1/10-nya adalah 100. 1/10 dari 1000. Dimatikan lagi, 1 siklus lagi, mati lagi dari 100 tinggal 1/10-nya, itu tinggal 10. Disterilkan mati lagi. Bakteri 10 mati lagi, tinggal berapa? 1/10-nya tinggal 1. Bakteri tinggal 1, disterilkan 1 siklus lagi, tidak menjadi 0 loh ya, tapi menjadi 1/10-nya. Menjadi berapa? Menjadi 10 pangkat min 1 bakteri atau 1/10 bakteri. Disterilkan lagi, 1/10 bakteri itu mati, tinggal berapa? Tinggal 1/10-nya, yaitu tinggal 1/101, tinggal 10 pangkat min 2. Jadi tidak mungkin akan didapatkan angka 0. Oleh karena itulah disepakati oleh para ahli waktu itu bahwa yang dikatakan sediaan steril itu kalau mengandung jumlah bakteri sampai mencapai angka 10 pangkat min 6 atau 1/1 juta. Lalu direkayasa lagi, maknanya apa ya kalau 1/1 juta itu mau digambarkan ke faktanya, ke aktualnya bagaimana ya? Maka dikatakan bahwa bakteri itu tinggal 1/1 juta atau 10 pangkat min 6, artinya ini arti ciptaan para ahli loh ya waktu itu. Kalau ada bakteri itu sejumlah kalau ada sediaan itu disterilkan jumlahnya 1 juta, maka dari 1 juta itu ada 1 sediaan yang mengandung bakteri. Yang 999 itu tidak ada bakterinya. Hanya 1 dari 1 juta yang tidak steril itu namanya adalah bakterinya tinggal 1/1 juta atau tinggal 10 pangkat min 6. Ya. Jadi nanti kalau dalam perhitungan kita mencoba menghitung di atas kertas, disterilkan pada suhu tertentu dan lama tertentu dalam waktu tertentu, lalu dihitung berapa NT-nya atau berapa jumlah bakteri setelah disterilkan. Kalau ketemunya 10 pangkat min 6, pasti bakteri itu, pasti sediaan itu dikatakan sudah
steril. Jadi apoteker memberanikan diri atau dengan berani, dengan tegas mengatakan kita sterilkan pada suhu tertentu dan lama sterilisasi tertentu. Kenapa? Karena sudah saya hitung bakteri akhirnya nanti ketemu 10 pangkat min 6. Artinya hitam di atas putih atau secara perhitungan sediaan sudah steril. Ya, jadi perlu ini kesepakatan-kesepakatan ini karena kenapa? Karena kinetikanya mengikuti order satu, yang penurunan logaritmanya, yang penurunannya itu terjadi secara logaritma. Ya, jadi 1 logaritma, 2 logaritma, dan seterusnya. Nah, kalau PNSU dan SAL itu hampir sama ya. Kalau SAL itu angkanya adalah 6. Kalau PNSU itu secara tegas menyebutkan 10 pangkat 6. Ini adalah kesepakatan dikatakan sediaan steril itu apabila bakterinya 10 pangkat min 6. Kalau K adalah konstante pembunuhan atau pembinasaan mikroorganisme. Ada yang mau tanyakan di sini adik-adik? Nah, ini adalah menggambarkan D dan Z. Ya, D itu adalah waktu yang diperlukan untuk menurunkan bakteri dari berapa menjadi tinggal 1/10-nya. Jadi kalau dari 10 pangkat 4 berarti tinggal 10 pangkat 3. Ini waktu yang diperlukan adalah D, namanya adalah D. Kalau dari 10 pangkat 3 turun menjadi 10 pangkat 2 itu namanya juga D karena turun tinggal 1/10-nya. Ya, sekali lagi D itu satuannya adalah waktu, jadi bisa menit, bisa detik, bisa jam, ya nanti diperhatikan waktunya, tapi rata-rata menit. Tapi adik-adik harus waspada, hati-hati ya. Kalau mengerjakan soal, diperhatikan betul satuannya apa. Kalau Z, itu waktu yang diperlukan untuk menurunkan harga D tadi tinggal 1/10. Dan satuannya adalah temperatur. Jadi kalau D itu satuannya adalah menit, kalau Z satuannya adalah temperatur, derajat Fahrenheit, derajat Celcius, ya, dan seterusnya. Nah, dari pembicaraan kita tadi, akhirnya ditemukan satu rumus yang pertama, yaitu rumusnya adalah log NT per N0 sama dengan min T per D. Ini rumus yang pertama. Nanti ada 2 rumus ya, yang terkait dengan proses sterilisasi. Ini rumus yang pertama dulu. Log NT per N0 sama dengan min T per D. Apa NT? Sudah saya sebutkan tadi ya berkali-kali ya. NT adalah jumlah mikroorganisme yang masih bertahan hidup setelah disterilkan pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Setelah proses sterilisasi, bakterinya tinggal berapa, itu dikatakan NT. Dan NT itu dikatakan steril apabila mencapai angka berapa, Mbak Alifta Salsabila? NT sudah dikatakan steril bila NT-nya mencapai angka berapa tadi? 0. Oh, 0 itu kan faktanya, Mbak ya. Tapi ini kan kita bicara hitungan di atas kertas. Kan nggak mungkin angka 0 tadi ya. Bakteri nggak mungkin loh angka 0 kalau di hitungan ya. Di hitungan kenapa? Karena kematiannya mengikuti logaritma. Jadi tinggal 1/10, 1/10. 100 tinggal 10. 10 tinggal 1. 1 disterilkan nggak 0. Tapi menjadi 1/10. 1/10 dimatikan 1/100. Dan seterusnya. Ya, jadi enggak, kalau 0 itu adalah faktanya. Ini kita bicara tentang perhitungan. Karena apoteker itu harus memprediksi dengan menghitung berapa kira-kira lama sterilisasi dan suhu sterilisasi. Setelah itu baru dicoba benar. Benar enggak ya hitungan saya ini gitu. Mencapai angka berapa tadi Mbak Devi, Aprilia? Mbak Alita Salsabila. Mencapai angka berapa? Enggak 0 ya kalau hitung di atas putih ya. Mbak Devi Apriliana, mencapai berapa harga NT itu dikatakan steril? 1 ya, Bapak. Enggak satu. Satu masih banyak, satu itu masih banyak. Bakteri satu itu masih banyak. 10 pangkat min 6. Tadi sudah saya katakan ya.
disepakati oleh para ahli bahwa sediaan itu dikatakan steril bila NT-nya mencapai 10 pangkat min 6. Ya, jadi nanti hati-hati kalau mengerjakan soal-soal tentang proses sterilisasi ini ya, nggak ada pernyataan 10 pangkat 6, tapi dikatakan bahwa sediaan disterilkan. Nah, disterilkan itu berarti sampai steril, berarti NT-nya otomatis sama dengan 10 pangkat min 6. Ya, tolong teman-teman diperhatikan ya, 10 pangkat min 6 itu adalah yang disepakati oleh semua ahli sedunia yang bisa digunakan oleh apoteker untuk menetapkan kriterianya 10 pangkat min 6. Nanti ya, perhitungan-perhitungan apoteker itu akan dikirimkan ke Badan POM dan dikoreksi. Betul nggak perhitungannya? Jadi adik-adik, karena memang tujuan pembelajaran steril itu adalah agar adik-adik nanti bisa merencanakan proses sterilisasi yang tepat ya. Nah, kalau sterilisasinya dengan pemanasan atau dengan suhu, pemanasan pada suhu baik basah maupun kering, atau autoclave maupun oven, adik-adik harus bisa menghitung itu. Dan adik-adik harus bisa membuktikan dalam perhitungan itu bahwa memang NT-nya itu lebih kecil atau sama dengan 10 pangkat min 6. Tidak boleh lebih besar. Tidak boleh lebih besar dari 10 pangkat min 6. Kalau lebih besar, berarti sediaan masih belum steril. Tolong diingat-ingat ya, 10 pangkat min 6. Ini angka keramat ya untuk sterilisasi. NO, N0, maaf bukan NO ya, N0 itu adalah jumlah mikroorganisme awal. Berapa? Ya bisa berapa saja, terserah sediaan kita terkontaminasi berapa sebelum disterilkan tuh. Bisa banyak sekali, bisa sedikit ya. Lalu dia adalah decimal reduction time. Apa tadi? Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan harga N sehingga tinggal 1/10-nya. Ini adalah rumusnya. Log NT per N0 sama dengan min T per D. Yang harus diperhatikan adalah rumus tadi itu bisa dipakai untuk menghitung NT. Bisa untuk menghitung T. Bisa untuk menghitung D. Ya. Nah, kalau NT yang dihitung, kan tadi parameternya ada 4 ya. Ada NT1, ada N02, ada T atau waktu sterilisasi, ada D. Ya. Kalau NT yang ditanyakan, maka N0 harus diketahui, T harus diketahui, D harus diketahui. Kalau menghitung berapa jumlah bakteri setelah dipanaskan pada suhu tertentu. Dan yang kedua, untuk menghitung lama sterilisasi atau T. Kalau T yang ditanyakan, maka NT harus diketahui, N0 harus diketahui, dan D harus diketahui. Bisa juga untuk menghitung D, harga D, decimal reduction time ya. Tapi untuk menghitung D, maka NT-nya harus tahu, N0-nya harus tahu, dan T-nya juga harus tahu. Dan satu hal yang harus diperhatikan adik-adik, kapan rumus 1 itu digunakan ya. Rumus 1 yaitu log NT per N0 sama dengan min T per D itu digunakan apabila suhu yang terlibat dalam proses itu hanya satu macam. Nanti akan kita lihat pada soal-soal berikutnya nanti ya. Dan apabila jumlah mikroorganismenya ada 2, maka harus dihitung satu persatu. Dan sediaan dikatakan steril bila NT, tadi sudah saya ulang ya, bila NT 10 pangkat min 6, barulah dikatakan sediaan itu steril. Ya. Tapi kata kuncinya adalah ini, rumus 1 digunakan bila hanya satu huruf saja, satu suhu sterilisasi yang terlibat. Ini contohnya. Maaf, belum, ini D ini ya tadi sudah sampaikan harga D itu tergantung dari jenis mikroorganisme, lingkungan, dan suhu pemanasan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi, tapi dalam perhitungan
Itu lingkungan itu biasanya diabaikan. Yang penting adalah jumlah mikroorganismenya dan suhu pemanasan. Ini contohnya ya. Bacillus thermophilus harga D-nya 4,0. Kalau Bacillus subtilis 0,48. Bacillus cereus 0,0065. Jadi kalau lihat angka-angka seperti ini, maka bakteri yang paling mudah dimatikan dari ke 11 ini, ke 8 bakteri ini, yang paling mudah dimatikan yang mana? Mas Dimas Maul. Yang paling mudah dimatikan yang mana, Mas Dimas? Bakteri bakteri apa? Kalau mudah dimatikan tuh D-nya kecil atau besar? Yang kecil, ya. Kalau D-nya besar itu sulit dimatikan karena untuk membunuh bakteri butuh waktu yang lama. Tapi kalau D-nya kecil itu berarti untuk mematikan bakteri tinggal 1/10 butuh waktu yang singkat. Nah, cari dari data D ini mana yang paling singkat. Mas Dimas, ayo Mas Dimas harus bisa. Ini tinggal lihat angka-angkanya ini ya. Angka-angkanya ini ada ini, ada ini, ada ini. Yang paling kecil yang mana ini? Betul tak? Dengan Bacillus cereus besar mana? Mbak Desi Alvina. Mana yang mudah dimatikan dari bakteri ini, Mbak? Cari yang paling kecil. Gampang ya, paling kecil. Yang paling kecil mana? D-nya. Bacillus cereus yang paling mudah dimatikan. 0,0065 loh, Mbak. Kecil sekali kan ya. Kecil sekali 0,0065 menit itu ya. 0,0065 menit. Jrit langsung mati 1/10 tinggal 10 ya. Nggak sampai 1 detik juga bahkan tuh ya. Oke, itu yang paling mudah dimatikan adalah Bacillus cereus. Yang paling sulit dimatikan yang mana, Mbak Desi? Kalau ditanya yang paling mudah, cari yang paling kecil ya D-nya. Kalau ditanya mana yang paling sulit dimatikan, cari yang paling besar. Siapa yang paling besar harga D-nya? Mbak Desi? Kita tunggu Mbak Desi mencari angka yang paling besar ya. Ini lihat lihat Zoom ya, paparan saya ini. Nggak usah mencari sendiri, nggak usah cari sendiri. Ini ada lihat yang Zoom-nya ini. Waduh, Mbak Desi gagal. Anggita Safrin, Yang Stereothermophilus, Bapak. betul sekali. Stereothermophilus itu yang paling sulit dimatikan. Kenapa? Karena angkanya paling besar kan ya. Kalau yang paling bawah, Clostridium thermosaccharolyticum, itu masih ada angka 3. Kemungkinan 3 bisa. Tapi kalau ini kan sudah nggak bisa ditawar ya, Bacillus stereothermophilus. Harus 4 menit agar jumlahnya tinggal 1/10. Nah, karena Bacillus stearothermophilus itu paling sulit dimatikan dengan pemanasan, maka dia digunakan sebagai sebagai indikator biologi. Ya. Nah, untuk indikator biologi itu yang harus digunakan bentuknya spora atau bentuk vegetatif ya.
Asmita Aulia. Masih ingat Mbak Asmita apa beda bakteri spora dan bakteri vegetatif? Bedanya apa? Gimana, Bapak? Apa perbedaan bakteri bentuk spora dengan bakteri bentuk vegetatif? Bedanya di mana? Mbak Devi Aprilana, apa beda bentuk spora dan bentuk vegetatif, Mbak Devi? Mungkin kalau spora tuh struktur yang tidak aktif. Kalau vegetatif yang aktif yang tumbuh. Ya, jadi spora itu bakteri tidak aktif, artinya tidak bisa bertumbuh, ya, tidak bisa berkembang biak. Hidup tapi nggak berkembang biak. Kalau vegetatif itu hidup dan berkembang biak, yaitu beda yang pastinya. Yang membedakan adalah yang spora tidak berkembang biak, yang vegetatif berkembang biak. Dan bentuk spora ini berbahaya apabila dia berada dalam sediaan farmasi, karena begitu disuntikkan dan masuk dalam darah, maka bakteri spora tadi akan berubah menjadi vegetatif sehingga mengalami perkembangbiakan di darah. Artinya bakteri itu lalu berkembang dan mengalir kemana-mana ke seluruh tubuh, merusak organ tubuh atau yang dikatakan sebagai sepsis, dan bisa menyebabkan bakteri itu mati. Walaupun sporanya hanya satu loh ya. Dan spora satu itu kalau tetap berada dalam sediaan farmasi, dia nggak akan berkembang biak. Tetap satu. Tapi begitu masuk dalam darah, di dalam tubuh pasien, dia berkembang biak menjadi jutaan, lalu menyerang seluruh organ tubuh dan menyebabkan kematian. Itu bahayanya spora. Sehingga kalau untuk indikator biologis, dipilih bakteri yang paling sulit dimatikan secara autoklaf, yaitu Bacillus thermophilus, dan bentuknya harus bentuk yang spora. Ya, kalau bentuk spora saja sudah bisa dimatikan, maka kita menjadi merasa aman karena nggak mungkin nanti ada pasien yang mengalami sepsis atau mengalami kematian karena kemasukan bakteri. Ya, nah kalau ini menunjukkan pengaruh lingkungan. Misalnya di lingkungan hidrogen peroksida. Ini Bacillus subtilis saja ya, Tonya ya. Bacillus subtilis pada lingkungan H2O2 itu harga D-nya berapa ini harga D-nya? 5,6 ya. Harga D-nya 5,6. Tapi kalau Bacillus subtilis itu pada betadin harga D-nya 6,3. Lupa sama-sama Bacillus subtilis kok D-nya beda ya, karena satu berada di lingkungan hidrogen peroksida, satunya di betadin. Kalau di fenol, ini fenol ya, di fenol berapa? 9,7, lebih tahan lagi dia terhadap pemanasan. Dan kalau pada klorin 6,8. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi proses kematian bakteri ya. Harga D-nya beda-beda itu ketahanannya terhadap suhu pasti beda-beda. Nah, kalau lihat angka seperti ini, Bacillus subtilis itu paling sulit dimatikan apabila di lingkungan apa ya?
di lingkungan hidrogen peroksida, atau betadin, atau fenol, atau klorin. Cari harga D yang paling besar. Yang paling besar adalah 9,7 ya untuk Bacillus subtilis loh ya. Berarti Bacillus subtilis itu paling sulit dimatikan apabila dia berada pada lingkungan fenol. Kalau Pseudomonas aeruginosa itu pada fenol angkanya 4,3. Tetapi pada klorin angkanya 4,4. Berarti lebih tinggi ya harga D-nya. Berarti Pseudomonas aeruginosa kalau berada pada lingkungan klorin dia paling sulit dimatikan, ya. Ini pengaruh pengaruh lingkungan pada harga D atau pada kekebalan bakteri itu terhadap proses pemanasan. Ya, tetapi sekali lagi untuk proses perhitungan-perhitungan kita lebih mengandalkan suhu sterilisasi dan lama sterilisasi. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisme dari panas ya. Kapan dia kebal, kapan dia gampang dimatikan oleh panas, itu tergantung dari air. Kita tahu bahwa air ini, terutama air yang masuk ke dalam tubuh bakteri, semakin banyak air di lingkungan bakteri itu, semakin banyak air yang masuk ke dalam tubuh bakteri apabila disterilkan, itu akan menyebabkan denaturasi protein atau kerusakan protein yang ada pada tubuh bakteri, berarti mudah dimatikan ya. Jadi kondisi air yang banyak itu membantu proses sterilisasi. Karena dengan sterilisasi, air yang ada pada lingkungan bakteri yang semula untuk hidup bakteri itu menjadi pembunuh bakteri. Yang kedua adalah lemak. Kenapa lemak mempengaruhi proses sterilisasi panas? Karena lemak itu mampu melindungi tubuh bakteri dari serangan suhu, dari suhu tinggi, sehingga bakteri lebih kebal. Lemak ya itu satu bahan yang bisa menyebabkan bakteri sulit dimatikan adalah lemak, karena lemak ini melindungi tubuh bakteri. Yang kedua adalah karbohidrat. Ya. Sama, karbohidrat sama dengan lemak, yaitu dia melindungi tubuh bakteri sehingga bakteri semakin sulit dimatikan. Sudah ada dua bahan makanan ya atau nutrisi yang bisa melindungi bakteri. Yang pertama tadi lemak, yang kedua adalah karbohidrat. Yang keempat adalah pH. Ya. Mikroorganisme sangat resisten terhadap panas pada pH optimum untuk pertumbuhannya. Jadi kalau bakteri itu, misalnya kita buat sediaan pH-nya 5, landilalah mikroorganisme kita ini hidupnya itu bisa bagus apabila pada pH 5. Makanya akan sangat sulit mematikan bakteri. Karena pas pH-nya sesuai dengan pH untuk pertumbuhan mikroorganisme. Tapi kalau sediaan kita itu mempunyai pH yang lebih kecil atau lebih besar dari pH optimum, maka kematian bakteri akan sangat sulit. Ya, misalnya bakteri ini pH optimumnya adalah pada pH 7 begitu ya. Sediaan kita mempunyai pH 4. Oh, ini bakterinya gampang dimatikan karena pH-nya tidak sesuai. Yang berikutnya adalah protein dan substrat lain. Ya, sama ini protein, substrat lain misalnya adalah koloid, itu melindungi mikroorganisme. Ya, jadi kita sudah mengenal ada 4 bahan yang bisa melindungi bakteri dari pemanasan. Yang pertama adalah tadi lemak, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein, yang keempat adalah koloid. Jadi kalau kita membuat sediaan nutrisi parenteral ya, nutrisi parenteral itu harus diinfuskan pada pasien yang kekurangan nutrisi ya. Misalnya pasien yang mengalami koma yang dalam waktu yang lama, jadi nggak mampu menelan makanan apapun, maka dia diinfus dengan nutrisi parenteral untuk memenuhi kebutuhan lemak, kebutuhan protein, dan kebutuhan karbohidratnya. Tapi membuat nutrisi parenteral ini steril sulit. Karena bahan-bahannya itu adalah bahan yang bisa melindungi tubuh
bakteri. Ya, jadi harus betul-betul dihitung oleh apoteker, dicoba oleh apoteker, divalidasi sehingga bisa meyakini bahwa walaupun ada lemak, walaupun ada karbohidrat, walaupun ada protein, tapi bakterinya masih bisa dimatikan. Ini harus dibuktikan karena ada penyulitnya. Penyulitnya adalah bahan-bahan yang ada pada sediaan itu. Berikutnya yang mempengaruhi ketahanan bakteri itu adalah umur dari mikroba. Ya. Nah, kemudian saya meloncat sebentar ke bawahnya ini. Ini adalah umur atau fase kehidupan bakteri. Diawali dengan fase lag phase. Ya. Nah, setelah lag phase dilewati yang kira-kira 2 jam, maka bakteri itu mengalami exponential phase atau logarithmic phase. Ini ya, mengalami peningkatan jumlah. Setelah itu masuk stationary phase. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian. Nah, apa artinya lag phase? Lag phase itu adalah fase di mana bakteri itu menyesuaikan diri, melakukan adaptasi dengan lingkungan. Itu butuh waktu 2 jam. Nah, setelah 2 jam berlalu, bakteri itu masuk pada exponential phase atau logaritma phase. Pada logaritma phase ini, jumlah bakteri yang berkembang dan jumlah bakteri yang mati tidak imbang. Yang berkembang lebih banyak jumlahnya dibanding yang mati. Sehingga karena yang berkembang biak jumlahnya lebih banyak dibanding yang mati, maka dari waktu ke waktu selama 6 jam ini, bakteri itu mengalami peningkatan yang luar biasa jumlahnya. Sehingga dikatakan sebagai exponential phase atau logaritma phase ini. Dan yang ini adalah stationary phase. Ya, pada stationary phase ini, bakterinya sudah mulai tua ya. Jadi yang mati dan yang berkembang biak jumlahnya sama sehingga jumlahnya tetap terus. Seolah-olah tidak ada yang berkembang biak. Sebelumnya ada. Cuman karena yang mati juga ada dan jumlahnya sama, yang berkembang satu, yang mati satu, yang berkembang dua, yang mati dua, maka jumlahnya tetap. Ini dikatakan sebagai stationary phase. Dan yang ketiga adalah dead phase. Nah, kalau dead phase itu bisa dibayangkan bakterinya sudah sangat tua, sehingga yang mati lebih banyak daripada yang hidup sampai akhirnya mencapai angka 0. Ini adalah fase kehidupan dari bakteri. Nah, ini ternyata fase-fase ini akan mempengaruhi bakteri ini tahan terhadap sterilisasi atau tidak. Paling tahan terhadap pemanasan apabila bakteri itu berada pada fase stasionari. Ya, yang tetap tadi jumlahnya, yang konstan tadi jumlahnya, ya. Itu dia bakteri berada pada fase yang paling sulit dimatikan. Jadi mungkin saja ya apoteker itu sudah menghitung proses sterilisasi dengan benar dan tepat, tapi karena bakterinya waktu itu berada pada fase stasionari, maka sediaan tetap tidak steril. Faktanya mengatakan bakteri tidak steril, padahal perhitungan sudah betul. Ya. Kemudian yang berikutnya, maaf, pada permulaan fase lag, dilaporkan bakteri tahan terhadap pemanasan. Ya, di awal-awal tadi kan dikatakan 2 jam. Jadi pada menit-menit pertama, itu bakteri yang berada pada fase lag itu sulit dimatikan atau tahan terhadap kematian. Ya. Dan pada fase logaritmi, pada peningkatan yang tadi, jumlah bakteri yang hidup lebih banyak daripada bakteri yang mati, itu dia tidak tahan terhadap panas. Jadi pemanasan sangat mempengaruhi kematian jumlah bakteri. Ya. Jadi kematian bakteri itu dipengaruhi banyak hal. Ada lingkungan tadi yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan. Ada umur yang pasti tidak bisa diduga dengan perhitungan. Ya. Tapi ini secara teori memang faktanya seperti itu. Oleh karena itu kalau apoteker sudah menghitung, kemudian dilakukan sterilisasi, kok tidak steril, bukan hitungannya yang salah,
Tapi ada faktor-faktor yang tidak masukkan dalam perhitungan, di antara adalah lingkungan dan usia dari bakteri itu yang tidak ikut dalam proses perhitungan, tidak masuk dalam parameter kematian bakteri. Ya. Kemudian ada komponen inhibitor yang lain yang juga bisa mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya adalah antibiotik. Ya, kalau ada sterilisasi antibiotik dengan panas, gampang karena antibiotiknya sendiri juga membunuh bakteri kan ya. Jadi sterilisasinya gampang. Atau pengawet. Kita melakukan sterilisasi sedianya ada pengawet. Maka ini sangat mudah dilakukan karena pengawet juga membantu proses pembunuhan mikroorganisme. Ya. Kemudian bahan inhibitor yang lain adalah SO2, nitrit, dan lain-lain. Selain antibiotik, pengawet, sulfid oksida, dioksida, lalu nitrit, NO3, ini juga mempengaruhi proses pembunuhan mikroorganisme. Dan waktu dan suhu, ya tadi sudah saya sebutkan. Di sini dikatakan bahwa peningkatan waktu biasanya tidak selalu mempercepat kematian bakteri, tapi peningkatan suhu ini sudah dipastikan akan memperbesar destruksi sel atau kematian mikroorganisme. Lalu faktor yang lain adalah jenis bakteri. Ya, ada bakteri yang tahan terhadap suhu tinggi, ada bakteri yang tahan terhadap suhu rendah, ada bakteri yang tahan terhadap suhu sedang. Yang ini sebetulnya sudah masuk dalam bisa diprediksi dari harga D. Ya. Tetapi untuk gambaran aja seperti ini ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa jenis bakteri, ada sikrotrop, ada thermophils ya. Dan di sini lebih lengkap lagi, ada sikrophils itu tahan pada suhu yang min, sikrotrop pada suhu yang sedang, pada suhu rendah yaitu sampai 35, mesofil itu pada suhu yang sedang, thermophils itu pada suhu yang agak panas, dan hiperthermophils itu pada suhu yang paling tinggi. Nah, tadi kita sudah mengenal adanya Bacillus stearothermophilus yang harga D-nya sangat tinggi, yaitu 4 menit tadi ya. Itu ternyata dia masuk bakteri hiperthermophilus. Jadi dia pada suhu tinggi itu justru akan berkembang dengan bagus. Ya. Sehingga dia dijadikan sebagai indikator biologis untuk proses sterilisasi dengan autoklaf. Ya. Karena dia masuk hiperthermophilus dan lagi diketahui harga D-nya paling besar kata dia. Kemudian spora itu juga paling gampang dimatikan apabila sediaan itu mengandung complexing agent atau silating agent. Kenapa? Karena silating agent ini atau complexing agent itu dapat mengikat Ca dan Mn. Dan kita ketahui bahwa Ca dan Mn itu bisa melindungi tubuh bakteri itu sehingga bakteri kebal terhadap panas. Nah, apabila ada complexing agent, maka Ca dan Mn itu akan dibuat kompleks dengan complexing agent itu, ya. Kemudian dia tidak mampu lagi melindungi tubuh bakteri, maka proses sterilisasi akan gampang terjadi. Destruksi termal mikroorganisme, ya ini masalah terminologi. Ada thermal dead time, ada thermal dead point. Kalau thermal dead time itu adalah waktu yang diperlukan untuk membunuh mikroorganisme. Kalau thermal dead point, suhu yang diperlukan untuk membunuh jumlah mikroorganisme. Ya, karena di sini menunjukkan bahwa dua parameter penting pada proses sterilisasi bakteri adalah suhu dan waktu sterilisasi. Ya. Nah, kita masuk ke latihan-latihan soal ya. Yang pertama adalah seperti ini. Ada suspensi sediaan yang akan disterilkan. Dan diketahui bakterinya pada sediaan itu adalah 3 kali 10 pangkat 5 colony forming unit.
Ya, jadi ampul ya, ini misalnya ampul atau vial lah, vial ya, mengandung bakteri 3 kali 10⁵ koloni per minggu unit. Kemudian harga D 121. Nah, ini harus dicantumkan suhunya ya. Bakterinya apa, suhunya berapa, itu harus ada kalau kita menyangkut harga D. Ini sudah jelas ya, bakterinya adalah bakteri A, misalnya ya. D-nya adalah D pada suhu 121, itu angkanya adalah 1,5 menit. Bila suspensi tersebut disterilkan pada suhu 121, hitunglah berapa lama sterilisasi. Coba dari sini, dari soal ini bisa nggak kita menggunakan rumus 1 ya? Rumus 1 tadi bisa digunakan asalkan suhu yang terlibat hanya 1. Di sini mana angka yang menunjukkan suhu ya? Ini ya 121 ya, ini adalah menunjukkan suhu. Ini juga menunjukkan suhu kan ya? Berarti suhunya sama. Berarti hanya ada satu data suhu, yaitu 121. Berarti kita bisa menggunakan rumus pertama tadi, yaitu log NT per N0 sama dengan min T per D. Nah, sekarang saya ingin tahu, adik-adik ngerti nggak ini ya? Apa saja yang diketahui dari soal ini? Dimas, Mas Dimas. Tadi kan sudah Anda ketahui ya, rumusnya adalah log NT per N0 sama dengan min T per D. Nah, dari soal ini yang diketahui apa saja ini? Misalnya ini 3 kali 10⁵. Ini apa ini? Angka ini apa? Ini apa? Ini apa artinya ini? Jumlah bakteri awal ya sebelum disterilkan ya. Jadi sebelum disterilkan itu bakterinya jumlahnya berapa? 3 kali 10⁵. Ya. Berarti ini adalah bakteri awal. Atau apa tadi istilahnya bakteri awal, Mas Dimas? N0, betul. N0 atau bioburden ya. Bioburden atau N0 itu adalah 3 kali 10⁵. Apalagi yang diketahui Mas Dimas. Data apa yang diketahui? N0 sudah betul, yaitu 3 kali 10⁵. Terus apa lagi yang diketahui? Baik, sekarang ganti Parel. Parel, halo Parel. Kamu masih hadir di sini enggak? Udah keluar ya kamu ya? Hadir, Pak. Hadir Mas Farel ya. Apalagi data yang diketahui Mas Farel? Karena kamu harus bisa mengisi ini yang diketahui apa saja. Tadi sudah dijawab oleh Dimas, yaitu 3 kali 10⁵. Terus apalagi Farel yang diketahui? Harga bakteri A, Pak. Harga bakteri A. Apa? Harga bakteri A itu harga penjualan atau apa? Jadi parameternya kan sudah jelas tadi, ada NT, ada N0, ada D, ada T ya. Yang harga bakteri nggak ada, harga bakteri itu ya tergantung dari yang jual ya. Harga apa dari bakteri itu? Berapa tuh angkanya? Berapa tuh angkanya? D121, Pak. D121 itu artinya apa? Berapa? D121-nya berapa? 1,5 menit. 1,5 menit betul. Jadi yang diketahui adalah harga D121 dari bakteri A, yaitu 1,5 menit sudah 2 ya.
Siapa lagi yang diketahui? Suhu. Suhu nggak masuk ya. Suhu sudah pastikan 121 ya. Yang masuk rumus tadi apa? Ada NT. NT itu apa tuh NT? Mas Farel, NT itu apa Mas Farel? NT itu adalah jumlah bakteri setelah selesai proses sterilisasi. NT itu ya. Sudah diketahui belum Mas Farel? Yang lainnya Belum, Mbak. saja. Belum diketahui. Mosok. Adelia. Adelia Tirta. Nggak ada ya, Adelia nggak hadir ya. Kok ada namanya? Yes, Adelia nggak hadir ya. Satria, Iya, Bapak. berapa NT-nya Mas Satria? Ini sediaan ini kan disterilkan ya. Berarti hasil akhirnya nanti sediaan itu menjadi steril. Nah, kapan dikatakan steril? Tadi sudah saya ulang-ulang berkali-kali, beribu-ribu kali ya. Dikatakan sediaan itu steril apabila NT-nya mencapai angka berapa, Mas Satria? Eh, ini soal yang paling sederhana loh dari kinetika inaktivasi bakteri ini ya. Nanti kalau rumus 2 lebih ruwet lagi. Dan ini pasti saya keluarkan pada ujian. Jadi kalau nggak bisa ya hati-hati nanti ya. Berapa NT-nya Mas Adili, Mas Satria? NT-nya adalah 10 pangkat min 6. Tadi kan saya sudah mengatakan, sediaan ini dikatakan steril apabila NT-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Ya, baik. Sekarang berarti yang diketahui adalah N0 diketahui, yaitu 3 kali 10 pangkat 5. NT-nya diketahui yaitu 10 pangkat min 6. Lupa di situ kok nggak ada tulisannya, jangan protes ya, karena sudah saya jelaskan bahwa walaupun tidak disebutkan, tapi kalau dinyatakan sediaan itu steril, itu NT-nya itu otomatis sama dengan 10 pangkat min 6. Ya, jangan protes tuh. Di situ nggak ada angkanya, Pak. Memang nggak saya tulis angkanya. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa kalau sudah saya katakan sediaan steril, itu artinya NT-nya itu 10 pangkat min 6. Itu sudah otomatis. Karena sudah disepakati seluruh dunia. Sedunia ini tahu bahwa NT 10 pangkat min 6 itu artinya sediaan adalah sediaan yang steril. Baik, saya ulangi lagi. N0-nya sudah ketemu, 3 kali 10 pangkat min 5. NT-nya 10 pangkat min 6. Dan D-nya 1,5. Maka kita pasti bisa menghitung harga T. Ya, dimasukkan rumus tadi. Rumus log NT sama dengan N0 kali min T per D. Ya. Sekarang tolong dihitung. Saya tunggu 5 menit atau 10 menit. Gak apa-apa, 10 menit. Mengerjakan semua ya, harus belajar mengerjakan semua. Nanti saya tanya satu persatu nanti. Siapa? Oh iya.
Coba, Bu. Sudah ketemu harga T-nya? Berlian sudah ketemu berlian? Halo, berlian kamu ngitung enggak berlian? Belum, Pak. Masih bingung. Bingungnya di mana? Rumusnya di mana tadi rumusnya? Coba disebutkan rumusnya di mana Mbak tadi? Rumusnya lupa ya? Ya, saya naikkan dulu ya ininya ya. Ini rumusnya Mbak Berlian. NT-nya berapa Berlian tadi? Lalu Berlian berapa NT-nya? Ini sebalik Satria, Satria, Mas Satria. Berapa NT-nya Mas Satria? 10 pangkat min 6, Bapak. Betul sekali, 10/6. Terus E0-nya berapa E0-nya? 3 kali 10 pangkat 5. Ya, betul. Terus D-nya berapa? 1,5 menit. 1,5 menit. Ya, tinggal mencari T kan ya? Pasti bisa, ya. Ya, sudah ini aja perhitungannya sudah saya tunjukkan ini aja. Nah, ini perhitungannya, ya. Jadi log 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min sama 5 sama dengan min T per 1,5. Ya. Ini kalau per itu kan min log 10 pangkat min 11 dikurangi log 3. Ini. Ketemunya ini 17,2155 menit. Ya. Ini matematik penting sekali loh adik-adik ya, matematik penting sekali loh ya. Nanti dalam OSC itu banyak sekali perhitungan-perhitungan yang konsep-konsep matematik itu harus dikuasai dengan betul. Ya. Jadi adik-adik harus belajar ini. Kalau pengen lulus loh ya nanti ya, jadi apoteker loh ya. Karena ada OSC tidak sekedar uji di internal aja, tapi OSC itu Indonesia itu soalnya sama. Kalau tidak bisa matematik bahaya. Jadi diingat-ingat kembali perhitungan menggunakan logaritma. Karena kematian bakteri ini menggunakan konsep logaritma. Jadi ada log-lognya, tadi sudah saya katakan. Nah,
Kalau T-nya 17,21112155, maka apoteker itu memberanikan diri, marilah kita mulai mensterilkan sediaan ini, kita trial sediaan ini, disterilkan pada suhu 121 dalam waktu 18 menit. Kemudian anak buahnya protes, kok 18 menit sih Pak, kok aneh? Ya, karena saya sudah menghitung dan ternyata ketemunya adalah 17,2155 menit. Ini saya bulatkan menjadi 18 menit. Oh, ini atas dasar perhitungan ya Pak? Iya, atas dasar perhitungan. Saya tidak ngawur, saya tidak ngeramal. Ini saya hitung. Karena sudah ada data NT, ada data N0, dan ada data D. Maka saya bisa memprediksi lama sterilisasinya adalah 17,2155 atau 18 menit. Terus trial, apoteker dan anak buahnya itu trial dengan suhu 121 dalam waktu 18 menit. Ternyata steril. Alhamdulillah. Ya, berarti tidak ada faktor lain yang mengganggu proses sterilisasi. Semua berjalan sesuai dengan teori yang ada. Lupa kalau misalnya nggak steril bagaimana? Kalau ternyata setelah dicoba sterilisasi ternyata sediaannya tidak steril, bakterinya masih hidup, bukan salah apotekernya tadi ya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi dengan autoclave ini, dengan panas ini. Di antaranya apa tadi? Usia bakterinya. Mungkin bakterinya semuanya berada pada usia atau pada fase apa tadi yang paling kebal? Fase stasionari. Ya, nah pada fase stasionari, maka semua bakteri itu akan kebal terhadap pemanasan. Jadi walaupun perhitungan sudah betul, bakteri tidak steril karena mempunyai usia yang pas segar-segarnya. Jadi sulit dimatikan. Terus gimana Pak? Apa yang dilakukan apoteker? Nah, kalau setelah diuji sterilitas ternyata sediaan tidak steril, maka dilakukanlah perubahan terhadap rencana sterilisasi. Suhunya bisa tetap 121, tapi lama sterilisasinya dirubah menjadi 20 menit atau 25 menit. Dinaikkan lama sterilisasinya. Suhunya tetap. Atau suhunya dirubah, waktunya tetap 18 menit. Dirubah diapakan? Dinaikkan. Suhu dinaikkan atau lama sterilisasi juga ditambah, itu mungkin akan menghasilkan sediaan yang steril. Ya, jelas ya. Nah, ini khusus perhitungan ini tolong diperhatikan betul. Soal yang kedua. Nah, ini ada pabrik lain ya. Bakteri A-nya 3,10⁵. Ya. Sediaan disterilkan dalam waktu 10 menit. Ini lebih rendah dari 17 menit. Pada suhu 121. Ini padahal bakterinya sama, D-nya sama, lama suhu sterilisasi sama, tapi waktunya kok lebih pendek. Nah, pertanyaannya hitunglah jumlah bakteri setelah sterilisasi tersebut. NT-nya yang disuruh menghitung. Jadi NT-nya yang disuruh menghitung, di sini ada N0 yang sudah diketahui, ada D yang sudah diketahui, dan ada T yang sudah diketahui yaitu 10 menit, lalu digunakan untuk menghitung NT. Ya, pasti nanti NT-nya lebih kecil, lebih besar dari 10⁻⁶. Nah, sekarang coba dihitung. Berapa NT-nya? Dengan rumus yang sama. Berapa harga NT-nya? Saya beri waktu 5 menit ya.
Itu obatnya. Mampir kimia bareng pisan. Menghitung apa hari ini kita? Soal ini menghitung apa soal ini? Menghitung NT ya, menghitung NT karena N0-nya sudah tahu, D-nya sudah tahu, dan T-nya sudah tahu yaitu 10 menit. Jadi N0-nya 3 kali 10/5, D-nya 1,5, T-nya 10 menit. Yang ditanyakan adalah NT dan tolong disimpulkan sediaan sudah steril atau belum. Jawabannya pasti belum steril ya. Karena tadi untuk mensterilkan butuh waktu 17, berapa menit tadi. Ini kok lebih singkat. Berarti pasti belum steril ya. Cuman belum sterilnya berapa? Tolong dihitung. Ahmad Dhani, ada Ahmad Dhani, Andi Lukman, Akadin, kok nggak ada semua ya? Ada dua, Pak. Oh, Akadin ya. Udah ketemu Mas Akadin? Udah menghitung belum? NT-nya berapa NT-nya Mas Akadin? N0-nya berapa N0-nya Akadin? Hmm. Oke, yang lainnya mungkin ada yang sudah menghitung, selesai menghitung. Ya sudah, kalau gitu saya sampaikan saja hasil hitungannya adalah seperti ini. Ini hasil hitungannya. NT yang ditanyakan N0 adalah 3 kali 10/5. D-nya 1,5. Maka ketemunya adalah seperti ini ya. Jadi NT-nya adalah 10⁻⁻1,193 CFU. Ya. Ini jelas lebih besar dibanding 10⁻⁻6 ya. Jadi kalau dikatakan steril itu 10⁻⁻6, maka kalau lebih besar dari 10⁻⁻6 belum steril. Kalau lebih kecil dari 10⁻⁻6 berarti sediaan sudah steril karena bakterinya sudah sangat sedikit. Lebih kecil dari 1/1 juta. Ya misalnya 1/10 juta atau 10⁻⁻7 itu kecil sekali. Berarti bakterinya sudah dinyatakan
habis atau sudah steril. Ya, ini pastilah ya, tidak steril, wong dipanaskan pada suhu, disterilkan pada dalam waktu yang lebih kecil dari 17 menit. Tadi 17 menit itu kalau steril, kalau kurang dari 17 menit pasti nggak steril, kalau lebih dari 17 menit pasti sudah steril. Ya. Nah ini kalau ada dua bakteri, bakteri A dan bakteri B. Ya. Bakteri A-nya persis seperti tadi. Jadi waktu sterilisasinya adalah 17 menit tadi sudah kita hitung ya. Lalu ada bakteri B, jumlahnya beda, N0-nya beda itu 8 kali 10 pangkat 6. D-nya juga beda 0,8 menit. Ya. Jadi nanti kita harus menghitung berapa harga T, waktu yang diperlukan untuk mensterilkan pada suhu 121 untuk bakteri yang 8 kali 10 pangkat 6, N0-nya dan D-nya adalah 0,8 menit ya. Kemudian NT-nya berapa NT-nya? 10 pangkat min 6 ya. Sekarang tolong saya dihitungkan ini. Ini harus bisa ya perhitungannya ya. Seperti tadi, contoh-contohnya seperti tadi. Silakan saya tunggu 5 menit. Sudah ada yang ketemu? Afrilia, Dirahmayanti. Nah, belum ada yang ketemu. Sekali lagi ada yang sudah ketemu. Angkanya berapa? Waktu yang diperlukan untuk membunuh bakteri B ya, sekali lagi ya. Kalau ada dua bakteri, masing-masing harus dihitung. Bakteri A tadi sudah kita hitung, ketemunya 17 menit. Bakteri B ketemu berapa menit? Ini harus kita hitung. Baik, ini karena waktunya sudah habis ya, jadi kita akhiri saja. Tolong ini PR, ya. PR, kemudian semua harus mengerjakan PR ini. Kemudian dikirim ke WA saya. Ya, biasanya nanti bisa tanya Mbak Devi.
Ya, semua harus WA saya. Satu persatu WA saya. Contoh perhitungannya. Ya, Mohon maaf oke. Bapak, untuk terakhir pengumpulannya kapan deh? Pokoknya sebelum minggu depan. Ya, minggu depan kan tanggal... Ini kan kuliah Senin ya biasanya ya. Ya Bapak. Ya, sebelum Senin depan ini. Senin kan sudah lusa ya. Ya. Ya, oke. Jadi hari ini atau besok, hari Sabtu atau hari Minggu ini harus sudah dikirimkan ke saya. Semua harus mengirimkan. Ya, satu persatu, tidak apa-apa. Saya pengen tahu, saya pengen ngecek bisa apa enggak adik-adik ini. Ya, Berarti oke. tidak melewati saya ya Bapak, langsung Tidak, WA jenengan. tidak langsung. Jadi masing-masing harus WA saya. Ya, sehingga saya tahu siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang benar, siapa yang masih salah ya. Oke, Bapak. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Selamat berpuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.